Halo Sobat Ala, apakah kalian pernah mempunyai teman atau keluarga yang sering lemas, letih, atau lesu? Atau justru kalian sendiri yang mengalami hal tersebut? Nah, bisa jadi itu adalah tanda-tanda kalian mengalami anemia. Untuk sesi kali ini, kita akan belajar sedikit mengenai anemia secara umum. Yuk simak bareng-bareng. Sebelumnya, perlu diingat bahwa anemia bukanlah sebuah diagnosis. Anemia merupakan ketidakmampuan darah dalam menjalankan fungsinya untuk membawa oksigen yang adekuat ke sel-sel yang ada di tubuh akibat dari kekurangan sel darah merah, sehingga tubuh tidak dapat menjalankan fungsi metabolismenya dengan baik. Anemia merupakan suatu gejala dari kondisi yang mendasarinya. Anemia sendiri bisa asimptomatis ataupun simptomatis tergantung dari etiologi yang mendasarinya, onset, dan komorbid yang menyertai, terutama penyakit kardiovaskular. Identifikasi dari penyebab yang mendasari anemia sangat penting agar kita dapat memberikan terapi yang tepat untuk mengobatinya. Oke, yang pertama, kita bahas dulu gejala. Gejala anemia tergantung dari etiologi yang mendasari, onset, dan juga komorbid. Meskipun demikian, terdapat gejala yang biasanya dijumpai pada orang yang mengalami anemia, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai, atau yang biasa disingkat 5L. Gejala lainnya yang dapat ditemui adalah nyeri dada, susah beraktivitas pada anemia berat, kulit pucat, dan terasa dingin apabila disentuh, dan mengalami hipotensi dengan perubahan posisi tiba-tiba atau yang biasa kita sebut dengan hipotensi ortostatik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih anemia itu dapat terjadi? Oke, sekarang untuk mengetahui hal tersebut, kita akan membahas tentang patofisiologi anemia. Patofisiologi anemia digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu anemia akibat produksi sel darah merah yang berkurang atau gagal, yang kedua anemia akibat penghancuran sel darah merah, dan yang ketiga anemia akibat kehilangan darah. Anemia akibat produksi sel darah merah yang berkurang atau gagal terjadi karena kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah matur dengan jumlah yang adekuat. Kegagalan produksi sel darah merah matur yang adekuat ini terjadi karena beberapa kondisi seperti thalassemia, defisiensi vitamin B12, zat besi, dan asam folat, serta gangguan kesehatan lain yang dapat mengakibatkan penurunan hormon yang diperlukan untuk proses eritropoiesis. Yang kedua, anemia akibat penghancuran sel darah merah. Peningkatan jumlah sel darah merah yang hancur dapat menyebabkan pengurangan pada massa sel darah merah yang ada di dalam tubuh. Peningkatan penghancuran sel darah merah disebabkan oleh beberapa kondisi seperti infeksi bakteri, pemasangan graf, pemasangan katup buatan, tumor, luka bakar, paparan kimiawi, hipertensi berat, dan gangguan trombosis. Yang ketiga, anemia akibat kehilangan darah. Anemia ini dapat terjadi pada perdarahan akut yang hebat ataupun pada perdarahan yang berlangsung perlahan namun kronis. Perdarahan kronis umumnya muncul akibat gangguan gastrointestinal, misalnya ulkus, hemoroid, gastritis, atau kanker pada saluran pencernaan, dan juga penggunaan obat-obatan yang mengakibatkan ulkus atau gastritis, misalnya OAINS atau biasa kita sebut juga dengan NSAID. Selain itu, menstruasi dan proses kelahiran juga dapat menyebabkan kehilangan darah yang masif. Nah, untuk menentukan seseorang mengalami anemia, kita dapat melihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan labnya. Pada saat anamnesis, kita perlu menanyakan riwayat pasien mengenai dietnya, pengobatan yang sedang dijalankan atau pernah dijalankan, paparan kimia atau zat toksik, dan gejala yang dialami seperti 5L tadi. Pada saat pemeriksaan fisik, kita dapat menemukan hepatomegali atau splenomegali, gangguan jantung, dan kulit yang pucat. Ada beberapa tanda juga yang ditemukan spesifik berdasarkan defisiensi yang dialami pasien, seperti terdapat malnutrisi dan perubahan neurologis pada kondisi defisiensi vitamin B12. Adanya kulit yang pucat, lidah halus, dan esophageal web terjadi pada kondisi defisiensi zat besi. Sedangkan jaundice pada anemia hemolitik terjadi akibat peningkatan kadar bilirubin yang timbul dari peningkatan penghancuran sel darah merah.
Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Untuk menentukan seseorang mengalami anemia atau tidak, dapat dilihat melalui pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah lengkap. Yang perlu diperhatikan dari hasil darah lengkap adalah yang pertama, jumlah sel darah merah, yang kedua, hematokrit, yang ketiga, kadar hemoglobin, yang keempat, mean corpuscular volume atau MCV, yang kelima, mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, yang keenam, mean corpuscular hemoglobin atau MCH, dan red blood cell distribution weight atau disingkat RDW. Rentang normal jumlah sel darah merah untuk laki-laki adalah 4,5 hingga 5,9 kali 10 pangkat 6 per mikroliter. Dan untuk perempuan adalah 3,8 hingga 5,2 kali 10 pangkat 6 per mikroliter. Selanjutnya, hematokrit. Hematokrit adalah volume keseluruhan sel darah yang ada di dalam tubuh dengan satuan persen. Pada saat baru lahir, rentang normal hematokrit adalah 42 hingga 60%. Pada saat dewasa, rentang normal hematokrit berbeda-beda tergantung jenis kelaminnya. Untuk laki-laki, rentang normalnya adalah 41 hingga 53%, sedangkan untuk perempuan adalah 38 hingga 46%. Yang ketiga, ada kadar hemoglobin. Konsentrasi hemoglobin digambarkan dalam satuan gram per desiliter. Pada saat baru lahir, konsentrasi hemoglobin normal berada di rentang 13,5 hingga 20 gram per desiliter. Pada saat dewasa, rentang konsentrasi hemoglobin juga berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, konsentrasi hemoglobin normal berada di rentang 13,5 hingga 17,5 gram per desiliter. Sedangkan untuk perempuan, rentang normalnya adalah 12 hingga 16 gram per desiliter. Hasil pemeriksaan jumlah sel darah merah, hematokrit, dan kadar hemoglobin dapat digunakan untuk menghitung 4 parameter lainnya, yaitu MCV, MCHC, MCH, dan juga RDW. Kita bahas dulu mean corpuscular volume atau MCV. MCV adalah perhitungan ukuran rata-rata sel darah merah yang dituliskan dengan satuan femtoliter atau bisa kita bilang 10 pangkat minus 15. Cara menghitung MCV adalah hematokrit dalam satuan persen dibagi dengan jumlah sel darah merah dalam satuan kali 10 pangkat 12 per liter. Kemudian dikalikan lagi dengan 10. Rentang normal MCV saat baru lahir adalah 98 hingga 123, sedangkan untuk orang dewasa adalah 80 sampai 100. MCV dapat digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk sel darah merah, yaitu normositik apabila MCV-nya normal, yaitu berkisar antara 80 hingga 100, mikrositik apabila MCV-nya di bawah rentang normal atau kurang dari 80, dan makrositik apabila MCV di atas rentang normal atau lebih dari 100. Selanjutnya, mean corpuscular hemoglobin concentration, disingkat MCHC. MCHC adalah perhitungan jumlah rata-rata hemoglobin dalam satu sel darah merah yang berhubungan juga dengan volume sel darah merah yang dituliskan dalam satuan gram per desiliter atau persen. Cara menghitung MCHC adalah hemoglobin dalam satuan gram per desiliter dibagi dengan hematokrit dalam satuan persen, kemudian dikalikan 100. Perlu diketahui nih bahwa MCHC kita dapat normal, rendah, ataupun tinggi walaupun jumlah sel darah merah kita adalah normal. Rentang normal MCHC pada saat baru lahir adalah 30 hingga 36, sedangkan rentang normal MCHC untuk orang dewasa adalah 31 hingga 37. MCHC dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sel darah merah berdasarkan kepekatan warnanya, yaitu normokromik apabila MCHC-nya normal atau di antara 31 hingga 37, dan hipokromik apabila MCHC-nya di bawah rentang normal atau kurang dari 31. Selanjutnya, mungkin kalian akan mengira bahwa istilah hiperkromik adalah kondisi di mana konsentrasi hemoglobin meningkat dalam sel darah merah. Namun, nyatanya, hal ini disebabkan oleh tipisnya membran sel eritrosit, bukan peningkatan konsentrasi hemoglobin. Oke, next, mean corpuscular hemoglobin atau MCH.
Mean korpuskular hemoglobin adalah perhitungan rata-rata berat hemoglobin dalam satu sel darah merah yang dituliskan dalam satuan pikogram atau 10 pangkat minus 12 gram. Cara menghitung MCH adalah hemoglobin dalam satuan gram per desiliter dibagi dengan jumlah sel darah merah dengan satuan kali 10 pangkat 12 per liternya. Kemudian dikalikan lagi dengan 10. Rentang normal MCH pada saat baru lahir adalah 31 hingga 37, sedangkan rentang normal MCH pada saat dewasa adalah 26 hingga 34. Selanjutnya, dan yang terakhir, Red Cell Distribution Width atau RDW merupakan pengukuran yang digunakan untuk menentukan variasi bentuk sel darah merah dalam tubuh. Rentang normal dari RDW adalah 11,5 sampai 14,5%. Apabila nilai RDW ini lebih dari 14,5, menandakan peningkatan variasi bentuk sel darah merah dari jumlah normalnya atau disebut anisositosis. Apabila nilai RDW ini kurang dari 11,5, menandakan lebih banyak bentuk sel darah merah yang sama dari jumlah normalnya. Selain itu, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menentukan seseorang mengalami anemia adalah penghitungan jumlah retikulosit. Jumlah retikulosit menandakan aktivitas dari sumsum tulang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pewarnaan hapusan darah tepi menggunakan methylene blue untuk membantu memvisualisasikan ribosom dan retikulum endoplasma dari sel darah merah. Jumlah retikulosit per 1000 sel darah merah dituliskan dalam satuan persen. Rentang normal jumlah retikulosit pada saat lahir adalah 1,8 hingga 8%, dan pada saat dewasa adalah 0,5 hingga 1,5%. Pada seseorang yang mengalami anemia, jumlah retikulosit akan meningkat akibat dari peningkatan aktivitas sumsum tulang. Oke guys, sekian untuk overview dasar mengenai kondisi anemia ini. Untuk klasifikasi anemia sendiri, ada banyak yang mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Jadi, stay tune di channel Talamedik ya. Kita bakal terus berusaha memberikan edukasi-edukasi yang menarik nih. See you!